pintu lalu biasa dipanggil. Jadi sekarang saya mau presentasi tentang SNM. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu korupsi? Tahu. Siapa yang bisa lanjutkan sama orang? Apa itu? Iya. Atau ada yang tahu? Yang ada di pikiran kamu diambil. Apa sih itu yang mau tahu? Apa tadi? Ambil orang video ya. Itu kan merupakan salah satu ya. Jadi korupsi itu adalah tindakan buruk di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi, sama yang itu yang Adida bilang tadi, mengambil uang atau fasilitas yang bukan milik dia sendiri, ambil orang terlarang dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, contoh korupsi itu meliputi suap, penyalahgunaan jabatan dan penipuan. Yang kedua, kenapa korupsi harus dihentikan? Karena korupsi merugikan banyak orang, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membantu orang banyak malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga membuat sistem tidak adil dan merusak kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, apa peran siswa dalam menghentikan korupsi? Nah, meskipun masih muda, adik-adik masih muda, kita bisa berperan penting dalam pemberantasan korupsi dengan cara yang pertama berperilaku jujur. Jangan mencontek saat ujian atau melakukan kecurangan yang lainnya. Siapa di sini yang masih bercontek? Pasti kamu yang mengalami atau nggak ada. Oh, jadi di sini ada salah satu contoh juga korupsi itu adalah terlambat. Korupsi waktu itu dia nama. Jadi yang masih terlambat pergi di sekolah boleh berbuat. Karena itu adalah salah satu tindakan korupsi hal yang kecil. Yang kedua peran siswa itu menolak suap. Ada yang tahu itu suap? Tahu. Ya, betul. Nah, jangan menerima hadiah atau keuntungan yang tidak sah, baik dari teman atau dari orang lain. Yang terakhir, menyebarkan informasi. Berbicara dengan teman tentang pentingnya menjaga kejujuran dan menentang korupsi. Yang keempat, yang keempat, bagaimana mencegah korupsi? Menurut Ngoni itu mau mencegah korupsi itu bagaimana? Kubur. Menurut Ngoni itu bagaimana? Yang di sekolah lah. Salah satu contoh mencegah korupsi di sekolah itu bagaimana? Kalau mencegah korupsi waktu itu kita harus bangun lebih pagi supaya kita tidak terlambat. Nah, betul. Sama dulu. Berbuat jujur, berupa melakukan hal yang benar dan bersama dengan Kak bilang tidak juga mencontek, menghargai teman, begitu lah. Baru sama dengan Kak Prita bilang tadi itu yang Kak Prita bilang tadi yang tentang kedua iya sama dengan apa kata mencegah korupsi. Dan DP terakhir, DP kesimpulan, korupsi bukan hanya masalah orang dewasa tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan menjadi pribadi yang jujur, adil, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi mulai dari sekolah. Jadi bukan cuma dulu kan nggak berpikir cuma orang-orang dewasa dan jaga korupsi, tapi di sekolah juga, orang masih sekolah, orang masih di lingkungan sekitar orang itu ada salah satu contoh tentang korupsi loh. Yang kalau nggak bikin itu orang nggak bikin hal yang kalau nggak tahu, malah itu dia tentang korupsi. Baru DP terakhir, aksi nyata yang bisa dilakukan berperilaku jujur di sekolah, jangan melibatkan tidak kecurangan, ajak teman-teman untuk menjaga kejujuran. Baru
dengan memahami dan menghindari korupsi, kita dapat berperan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan adil. Menurut Noni, DP kesimpulan antara orang dua baca tadi apa? Jangan korupsi. Jangan korupsi. Sebenarnya Siapa tahu ketut orang kedepannya mau jadi jadi supaya orang tidak mau jadi koruptor pada saat yang besar, orang itu mesti jadi orang yang baik pas orang masih kecil seperti tadi. Orang menghindari itu terlambat, jabat konten, jabat rusak ke orang tua, ke guru. Nah itu kasih kurang begitu ya. Kasih orang orang belajar dari sekarang dan supaya kedepannya setelah orang dewasa, oh orang anak mau terjebak di hal itu dan orang kasih pertanyaan. Ada yang mau bertanya? beda kan tuh. Semua hal kita. Jangan lupa kita. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau bertanya aja bertanya. Satu orang satu pertanyaan kita. Supaya mendapat tahu siapa yang badangan, siapa yang tidak badangan. Nah jadi pertanyaan di sini, apa saja contoh kecil dari korupsi? Di sini Kak mau tunjuk Pak adik cowok yang contoh kecil Datang terlambat ke sekolah. berdiri dulu dah, berdiri nama. Coba diperkenalkan nama, baru ini kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Sini Yafa, kelas 1. Saya akan menjawab pertanyaan tentang koruptor. Contoh kecil korupsi. Jawabannya adalah datang terlambat ke sekolah. Tepuk tangan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ini, salah satu contoh cara mencegah korupsi. Kak mau tunjuk Pak adik cowok yang ini. Kenal kenalan adik dari kelas. Perkenalkan, saya Anis dari kelas 1. Saya akan menjawab pertanyaan untuk mencegah korupsi. Jangan datang terlambat di sekolah. Selain jangan datang terlambat, Datang di sekolah tepat waktu. supaya orang tidak mau terjebak dan itu apa? Sholat. Ya, juga rajin belajar, tepuk tangan dulu. Aduh.
Iya,